Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan membahas terkait faktor-faktor penyebab kerusakan pada bahan makanan. Nah, kalau pada pertemuan yang sebelumnya atau dari materi yang sebelumnya, maka di akhir kemarin kita menjelaskan bahwa berdasarkan mudah atau tidaknya mengalami kerusakan, bahan pangan itu kan dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama adalah yang tidak mudah rusak, kemudian yang agak rusak, dan yang mudah rusak. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari terkait apa sih faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pangan. Kalau kemarin itu kan ada beberapa faktor ya, ada fisik mekanik ya kalau nggak salah, kemudian ada mekanik, ada kimia, sama mikrobiologi. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, sebelum kita masuk ke situ, maka kita harus memahami bagaimana sih tanda-tanda suatu bahan pangan itu dapat dikatakan, oh ini loh rusak, oh ini loh enggak. Nah, suatu bahan pangan itu dikatakan rusak apabila menunjukkan adanya penyimpangan yang melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain. Misal, buah. Nah, buah singkong itu pada umumnya teksturnya adalah keras. Nah, apabila menunjukkan adanya penyimpangan, misal dari segi tekstur, oh jadi lunak, maka itu dapat dikatakan bahwa buah kentang itu adalah mengalami kerusakan. Nah, kemudian proses pematangan buah, mohon maaf. Nah, kemudian beberapa bahan itu dianggap rusak apabila menunjukkan penyimpangan yang secara konsistensi ya. Jadi serta tekstur dari keadaan yang normal. Jadi tadi seperti contoh tadi. Jadi seperti contoh bahan ya yang secara normal itu kan berkonsistensi kental misal. Tetapi dalam keadaan tertentu konsistensinya menjadi encer. Maka itu bisa dikatakan adanya penyimpangan sehingga dapat disimpulkan bahwa dia mengalami kerusakan. Kemudian pada buah-buahan, kalau dari segi fisik itu terlihat memar, jadi ada kerusakan bagian dalam. Itu juga mengalami perubahan kan? Padahal secara umum, secara fisik itu harusnya dia tidak ada memar. Kemudian ada penyimpangan sehingga menjadi memar. Kemudian eh, ada bahan yang digoreng mengalami reaksi browning yang berlebihan, yaitu gosong. Itu juga merupakan tanda kerusakan makanan. Kemudian pada tepung, kalau lama kita simpan, itu akan menggumpal dan mengeras. Padahal tepung yang bagus itu dia tidak akan menggumpal dan mengeras. Kemudian kalau tanda kerusakan pada minyak goreng itu kalau kita cium misal ya itu ada bau tengiknya, itu berarti tanda bahwa minyak goreng itu mengalami kerusakan dan seterusnya. Kemudian seperti yang kita bahas pada materi yang sebelumnya, jenis kerusakan bahan pangan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Misal dari faktor mikrobiologis, kemudian biologis, fisik, kimia, dan mekanis. Nah, kalau kerusakan mikrobiologis itu dari namanya kan mikrobiologi. Berarti kan kalau kita simpulkan kan berarti kerusakan ini disebabkan oleh mikroorganisme. Nah, mikroorganisme apa? Bisa jadi kapang, bakteri, dan hamil. Nah,
Kemudian, jenis pangan yang dapat dirusak oleh mikroba itu sangat tergantung pada komposisi bahan baku dan keadaannya setelah diolah. Pada umumnya, golongan bakteri itu mudah merusak bahan-bahan yang banyak mengandung protein serta berkadar air tinggi. Jadi, bahan makanan itu apabila proteinnya sangat tinggi, kemudian kadar airnya tinggi, itu kerusakan itu lebih banyak dikarenakan serangan bakteri. Nah, kalau kapak gimana? Kalau kapang, dia itu lebih mudah menyerang bahan yang mengandung pektin, pati, dan selulosa. Jadi kalau bahan makanan tinggi kandungan pektin atau pati atau selulosa, maka kapang itu akan sangat mudah untuk menyerang. Kemudian kalau suatu bahan pangan itu mengandung gula yang cukup tinggi, maka akan sangat mudah diserang oleh hamil. Nah, jenis kerusakan biologi pada mikrobiologi pada makanan ini ditandai dengan misal ya timbulnya kapang, ada pembusukan atau munculnya lendir. Nah, yang paling sering itu adalah terjadinya perubahan warna. Kemudian, bagaimana sih cara perusakan bahan makanan oleh mikroorganisme tersebut? Nah, cara perusakannya itu adalah dengan cara melakukan suatu hidrolisis atau mendegradasi makromolekul yang menyusun bahan tersebut sehingga menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil. Jadi pada intinya adalah uh, dari apa ya? Dari kompleks menjadi yang sederhana. Nah, misal karbohidrat itu dipecah menjadi gula sederhana atau pemecahan lebih lanjut dari gula nanti akan menjadi asam-asam yang memiliki atom karbon dengan jumlah yang rendah. Kemudian protein itu akan dipecah menjadi gugusan peptida, senyawa amida dan gas amoniak. Sedangkan apabila lemak itu akan dipecah menjadi gliserol dan asam-asam lemak. Nah, dengan terpecahnya karbohidrat kayak pati, pektin, selulosa, maka bahan dapat mengalami pelunakan. Nah, kemudian asam yang dihasilkan dari proses pemecahan itu akan menurunkan pH sehingga akan menghasilkan gas yang dapat mempengaruhi bau dan cita rasa makanan. Kemudian yang kedua adalah kerusakan biologis. Kerusakan biologis merupakan suatu kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan fisiologis seperti ya serangga, binatang pengerat. Itu merupakan salah satu merupakan kerusakan biologis. Kalau kalian lihat ada apel dimakan ulat, itu berarti kerusakan bahan pangan akibat faktor biologis. Nah, kerusakan biologis itu meliputi kerusakan yang disebabkan oleh reaksi-reaksi metabolisme dalam bahan atau oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam bahan pangan tersebut secara alami, sehingga ada proses autolisis yang menyebabkan terjadinya kerusakan dan pembusukan. Misal, daging akan cepat rusak atau membusuk apabila kita simpan pada suhu kamar. Kenapa daging akan mudah rusak jika disimpan pada suhu kamar? Nah, karena ada reaksi autolisis. Nah, hal yang serupa juga dapat terjadi pada buah-buahan. Kemudian, yang ketiga adalah kerusakan fisik. Nah, kerusakan fisik itu disebabkan oleh perlakuan-perlakuan fisik. Misal, pengeringan dapat menyebabkan terjadinya case hardening. Kemudian dalam pendinginan itu bisa menyebabkan sealing injuries atau freezing injuries. Kemudian pada penggorengan dan pembakaran yang terlalu lama dapat menyebabkan kegosongan dan juga merupakan kerusakan fisik. Kemudian, nah,
kerusakan kimiawi. Nah, kalau kerusakan kimiawi ini biasanya saling berhubungan dengan kerusakan lain. Jadi dia itu memiliki hubungan, misal kerusakan fisik digabung sama apa, itu akan menghasilkan kerusakan kimiawi. Jadi kerusakan kimiawi itu biasanya saling berhubungan dengan kerusakan lain. Nah, selain itu adanya sinar matahari, mohon maaf, selain itu adanya sinar juga dapat membantu terjadinya kerusakan kimiawi. Kok bisa? Nah, misal ya, oksidasi lemak atau warna bahan menjadi lebih pucat karena oksigen menyebabkan minyak menjadi tengik. Nah, ada oksidasi. Jadi oksidasi lemak atau warna itu menjadikan bahan lebih pucat. Kemudian adanya oksigen itu menyebabkan minyak menjadi tengik. Nah, biasanya untuk mencegah ketengikan, maka minyak ditambahkan senyawa antioksidan. Kemudian, misal pada makanan kaleng. Nah, kerusakan kimiawi itu ditandai dengan munculnya noda hitam pada makanan kaleng. Kemudian ada reaksi Browning, itu yang non enzimatik tapi ya bukan yang enzimatik. Nah, kalau non enzimatik itu disebabkan karena kerusakan kimiawi. Nah, biasanya menyebabkan timbulnya warna coklat pada makanan. Misal apel. Apel kalau kita potong, kita biarkan pada udara ruang itu maka akan berwarna coklat. Kemudian yang terakhir adalah kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis itu disebabkan oleh adanya benturan-benturan mekanis. Misal, benturan saat kita memanen ya bahan, kemudian kita masukkan ke dalam box, itu bisa terjadi benturan-benturan. Nah, itu disebut kerusakan mekanis. Kemudian benturan antar buah. Atau waktu kita panen durian, kita pakai apa namanya galah ya, durian jatuh. Nah, itu juga disebut kerusakan mekanis. Nah, biasanya gejalanya itu berupa memar, gepeng, retak, pecah, sobek, dan terpotong. Nah, bahan-bahan pangan yang rentan mengalami kerusakan mekanis itu ya yang kita tahu ya, buah-buahan tuh pasti, sayur-sayuran tuh pasti, telur itu pasti. Kemudian, nah, maka dari itu kita membutuhkan suatu pengolahan bahan pangan. Di mana pengolahan bahan pangan itu dari proses awal, kemudian proses konversi, proses pengawetan, proses pengisian atau pengemasan, proses labeling, dan proses penyimpanan. Tetapi dalam pertemuan yang akan datang dan seterusnya kita akan membahas terkait proses pengawetan, proses pengolahan dan pengawetan dari bahan pangan. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana sih teknik pengawetan dengan suhu rendah dan suhu tinggi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.